Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan ini. Jadi, kesehatan merupakan tanggung jawab setiap manusia di muka bumi. Oleh karena itu, lagi-lagi Web TV menghadirkan talk show Ruang Publik dengan tema kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. Selamat pagi konco Web TV di Wonosobo dan dimanapun berada, apa kabarnya? Senang sekali saya Aiko Nana kembali menghadirkan kembali memandu talk show Ruang Publik yang kali ini banyak sekali narasumber yang tentunya akan memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Mei 2022. Kemarin kita baru saja memperingati Hari Hipertensi Sedunia yang tentunya ini adalah hal yang sangat penting untuk dibahas dalam talk show Ruang Publik Web TV, mengingat di Indonesia, khususnya di Wonosobo, tentu banyak orang-orang penderita hipertensi. Maka, talk show Ruang Publik kali ini bertemakan cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat lebih lama. Measure your blood pressure accurately, control it, live longer. Bersama dengan Dr. Arlin Yuwanita yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang telah ada di samping Nana. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Jeng Nana. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa. Semangatnya dokter Arlin ini pagi-pagi sudah membara ya dok. Iya, biasa ngevlog. Berarti sudah handal nih di depan kamera ya dok? Iya gitu, nggak punya malu lah pokoknya kalau udah ketemu kamera. Waduh, berarti nanti akan lebih enjoy untuk memberikan ilmunya kepada kita semua ya dok pastinya. Siap. Nah hari ini kita berbicara tentang hipertensi dok, atau mungkin orang awam lebih mengenalnya dengan darah tinggi begitu ya dok. Nah seperti yang kita ketahui ya bahwa hipertensi itu bahasa medisnya dari tekanan darah tinggi. Nah sebenarnya berapa sih dok ambang batas tekanan darah normal? Iya, tekanan darah normal idealnya maksimal 120/80 mm Hg. Gitu. Di atas itu ada disebut prehipertensi dan hipertensi. Baik. Nah, kalau di dalam hipertensi ini Nana dapat bocoran nih dok, ada istilah tentang sistolik dan diastolik. Nah, sebenarnya apa sih dok sistolik dan diastolik dalam hipertensi tersebut? Kalau kita mengukur tekanan darah itu ada dua angka yang kita ukur, atas sama bawah. Yang atas adalah tekanan darah sistolik, yang bawah adalah tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah di mana tekanan itu ada pada waktu jantung berkontraksi. Sedangkan yang diastolik adalah tekanan darah yang ada pada saat jantung relaksasi sebelum mengadakan kontraksi berikutnya, seperti itu Mbak Nana. Oke baik. Nah untuk sebagaimana dokter udah singgung tadi tentang diastolik dan sistolik. Nah ada lagi istilah lain juga yang Nana juga dapat bocoran juga ini dok, bahwa ada juga istilah prehipertensi dan hipertensi. Apakah hipertensi ini memiliki kategori berdasarkan hasil pengukuran tekanan darahnya atau bagaimana dok? Ya betul sekali. Jadi kita mau menilai seberapa parah sih hipertensinya gitu ya. Disebut prehipertensi itu jika tekanan darah antara 120 sampai 139 untuk sistoliknya. Untuk diastoliknya 80 sampai 89 mm Hg. Tapi kalau udah di atas itu 140 sampai ke atas itu udah kita sebut hipertensi. Ada dua stage 1, stage 2. Yang stage 1 tuh antara 140 sampai 159 mm Hg untuk tekanan sistoliknya. Diastoliknya 90 sampai 100. Nah, kalau yang stage 2 di atas itu lagi, antara di atas 160 mm Hg dan di atas 110 mm Hg. Ada lagi yang kita sebut sebagai krisis hipertensi, itu artinya luar biasa, tinggi sekali dan perlu mendapatkan manajemen yang pas gitu, yang betul. Kalau udah di atas 180/120 gitu Mbak Nana, itu udah berat itu. Oke. Jadi untuk yang bisa disebut sebagai hipertensi itu ada ambang-ambang batasnya. Iya, di atas 140/90 deh. Oke. Berarti kalau Nana masih normal ya, 110-an. Kalau yang imut-imut, ayu, pinter gini semoga enggak ya. Alhamdulillah semoga masih sehat-sehat saja ya dok ya. Yes. Baik. Nah, kalau untuk gejalanya nih dok, mungkin orang-orang
yang terutama nih yang mungkin jarang memeriksakan kesehatannya, jarang mengetahui tekanan darah tingginya berapa, tapi merasakan gejala, bagaimana untuk mereka mengetahui bahwa saya jangan-jangan ini gejala hipertensi ya gitu. Boleh dikasih tahu ke konco-konco Web TV apa saja gejala hipertensi? Sebetulnya kalau kita nggak memeriksakan diri, kita tidak tahu kita hipertensi atau tidak. Jadi harus diperiksakan. Jadi harus ditensi, diukur tekanan darahnya. Jadi nggak cuma ngerasa rasa-rasanya mungkin saya hipertensi. Belum tentu juga. Tidak semua hipertensi, apalagi masih yang awal, belum ada komplikasi, itu menimbulkan gejala. Beberapa orang punya alarm, misalnya kalau tensi di atas 140 atau 150, dia lehernya cengeng, sininya kaku-kaku. Mungkin ada yang seperti itu. Yang bahaya adalah jika Anda tensinya tinggi tidak merasakan apapun. Itu tidak punya alarm. Makanya kadang-kadang orang merasa fit, it's okay, terus main badminton, gelebak jatuh. Misalnya seperti itu. Baik. Ya. Jadi gejala hipertensi itu kadang ada setelah timbul-timbul komplikasinya, Mbak Nana. Misalnya kalau pada orang yang kena stroke, kelumpuhan anggota gerak tangan kiri, kaki kiri sebelah ya kalau stroke itu. Setelah ditensi, ternyata tensinya tinggi, baru tahu dia setelah terjadi komplikasi. Kemudian ada lagi yang orang gagal ginjal dia akan sesak napas, terus kalau sama gagal jantung juga kakinya bengkak, pahanya bengkak, perutnya bengkak, baru tahu ternyata penyebab intinya adalah hipertensi. Tapi itu udah terlambat. Jadi kalau sebaiknya untuk orang dewasa itu paling nggak 1 tahun sekali itu dicek tekanan darahnya, karena dia nggak kasih tahu kamu hipertensi, nggak gitu ya. Jadi harus kalau kita ke dokter ataupun ke puskesmas atau dokter praktek swasta itu akan diperiksa vital sign-nya kita sebut. Jadi ada tekanan darahnya, suhunya kadang kalau kita raba ini nggak demam, nggak apa-apa, nadinya apakah cepat, kemudian apakah napasnya terengah-engah seperti itu. Yang pasti setiap ke tenaga kesehatan akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi kita baru tahu. Jadi tidak semua untuk mengetahui kondisi kesehatan kita tidak perlu menunggu alarm dari tubuh kita ya dok ya. Iya, bisa itu terlambat karena dia nggak bunyi. Betul sekali. Jadi segera mungkin periksakan kesehatan ya dok agar mengetahui terutama untuk tensinya. Tensinya minimal lah ya, setahun 1 kali untuk yang dewasa. Setahun sekali minimal sekali itu. Syukur-syukur kalau mungkin setahun 2 kali dan seterusnya ya dok. Iya, biar main-main ke kita ya. Betul sekali. Nanti jika sudah tahu bahwa tensinya tinggi dan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan, berarti saya hipertensi nih. Nah, apa yang akan dilakukan nanti kita akan bahas. Oke. Nah, sebelum ngomong apa yang harus dilakukan jika hipertensi, Nana pengen tahu juga nih, penyebabnya sebenarnya apa saja, Dok? Penyebabnya ada banyak hal ya. Pertama, gaya hidup nih. Gaya hidup. Ya, gaya hidup tuh terkait makanan misalnya. Pada area, jadi budaya juga mempengaruhi penyakit di suatu daerah. Misalnya area yang hobinya makannya asin-asin gitu ya, angka hipertensi di sana tinggi. Kalau di Wonosobo kayaknya termasuk itu, karena Wonosobo saya nilai kota yang dingin dan semua orang hobi ngemil. Bahkan bayi pun udah dipegangin tempe kemul, bener ya? Dan tempe kemul tuh nggak ada yang nggak asin, bener? Iya. Dan dia udah dilatih dari bayi suka dengan yang asin-asin sampai dewasa. Sedangkan umur yang bertambah itu sel-sel saraf yang untuk merasakan asin itu makin lama makin bodoh, bukan makin pinter. Jadi misalnya masak, biasanya semunjung udah asin gitu ya. Besok dia nambahin jadi 1,5 sendok misalnya, jadi 1,5 sendok. Makanya kadang-kadang kita kalau misalnya mungkin reuni keluarga atau seorang anak yang pulang ke rumah orang tuanya udah lama, ibunya biasa masakin sesuatu, lama-lama, ibu kok sekarang masaknya keasinan sih, misalnya gitu ya. Ya karena ibu mencicip, ini kurang asin. Karena organ yang sensorik di lidah ibu udah mulai agak bodoh karena dia minta nilai ambangnya dinaikkan. Jadi tadinya semunjung udah cukup asin, sekarang dia harus menambah jadi 1/2 sendok, besok lagi mungkin jadi 3/4 sendok garam untuk setiap masakan, jadi seperti itu. Faktor yang lain adalah faktor keturunan. Nah kalau makanan tadi ya, itu berpengaruh 30% terhadap kejadian hipertensi. Keturunan, misalnya orang tua yang kita punya orang tua yang hipertensi, dua-duanya, kita udah punya 50% faktor tuh. Ditambah lagi kalau misalnya makannya hobinya yang goreng-gorengan, yang minyak-minyak lama-lama, yang asin-asin, telur asin, ikan asin, rese, keju, nah misalnya gitu ya. Nah itu jadi meningkatkan kemungkinan terjadinya hipertensi. Yang ketiga,
penyakit-penyakit yang memang ada ya. Penyakit misalnya diabetes. Orang diabetes pada tahap awal kadang-kadang tensinya masih normal. Tetapi dalam perkembangannya diabetes akan menjadi hipertensi juga suatu saat karena pembuluh darahnya mulai mengalami kerusakan diakibatkan oleh diabetesnya. Jadi ada banyak faktor ya. Ada penyakit-penyakit di tempat tertentu, misalnya ada penyakit yang di ginjal, orang-orang yang misalnya ada tumornya, ada kankernya di sana karena ini organ yang sangat penting dalam tubuh kita. Akhirnya tekanannya jadi naik. Oke. Ya, ada penyakit-penyakit juga gitu. Ya. Gitu Mbak Nana. Selain itu, ini berkembang mitos nih dok Ya. bahwa usia menjadi faktor utama penyebab munculnya hipertensi. Nah, artinya jika seseorang semakin tua, maka potensi untuk terkena hipertensi akan semakin besar. Apakah ini memang fakta atau hanya mitos nih dok? Iya, itu betul. Oh betul. Karena kita makin tua, pembuluh darah kita ikut sepuh ya. Oke. Enggak, kita tua pembuluh darahnya umur 17 tahun kan enggak ya. Jadi pembuluh darah jantung itu mengikuti umur kita. Jadi makin sepuh dengan segala pengalaman yang diikuti. Jadi kekakuan pembuluh darah itu meningkat, stiffness dari pembuluh darah itu akan membuat jantung lebih memompa lebih keras. Jadi itu tekanannya akan naik. Kemudian ada juga body. Jadi orang yang beratnya 50 kg, ukuran jantungnya dengan dia kemudian menggemuk menjadi 100 kg, itu ukuran jantungnya nggak berubah. Terus apakah dia menjadi 2 kalinya? Kalau beratnya dia jadi 100? Enggak. Makanya jadi obesitas itu jadi satu faktor juga. Kalau misalnya ada hipertensi, obesitas, kita akan suruh ubah lifestyle-nya, berat badannya turunkan mendekati normal. Mungkin kalau normal banget agak susah ya. Kalau jenengan hitungannya kan masih slimy. Kalau saya mulai melebar. Nah, itu ada orang-orang yang satu keluarga misalnya bawahnya memang udah gede-gede semua. Nah, itu kadang-kadang agak sulit. Makanya kalau saya ngobrol dengan teman-teman dalam suatu acara saya diundang gitu, kita kadang-kadang suka bangga punya anak yang gemuk ya. Kalau anak gemuk itu lucu, gemesin, pipinya ditol-tol, pantatnya ditol-tol misalnya gitu ya. Kalau dia udah obesitas dari kecil, itu artinya sel lemak yang ada di tubuh dia tuh banyak dan gemuk. Nah kalau kita suruh diet, itu agak susah turunnya. Tetapi kalau orang awalnya dari kecil kurus, kemudian karena perbaikan gizi, perbaikan ekonomi, setelah dia bekerja, makan suka hati, jadi lebih gemuk, itu sel awalnya dia mungkin sedikit dan kecil-kecil. Sel itu tidak berubah sampai tua, jadi hanya kalau kita makannya over, selnya menggemuk, kalau kita diet, selnya mengurus, seperti itu. Oke, berarti ada memang fakta jadi bahwa ya karena kekakuan pembuluh darah. Dan selama menjalani hidup kan, apalagi zaman sekarang nih, zaman saya kecil dulu nggak ada namanya wisata kuliner ya. Kalau sekarang kan orang kemana-mana, Wonosobo ke Dieng nyobain mana. Apalagi nanti pulang kampung ketemu siapa, pasti yang cari wisata kuliner. Dicobalah yang macam-macam gitu. Dan yang paling enak makanan itu kalau asin ya. Betul sekali. Apalagi sekarang banyak ya dok ya, food vlogger dan juga yang mukbang-mukbang seperti itu. Oh iya gitu ya. Harus selain makan harus selalu memeriksakan kesehatan berarti ya dok. Iya itu judulnya tahu diri deh. Baik. Nah berarti memang faktor usia ini bisa menjadi faktor penyebab juga ya dok ya untuk meningkatkan hipertensi saat nanti tuanya. Nah berhubungan dengan hal itu, apakah tidak menutup kemungkinan jika hipertensi juga dialami oleh kelompok remaja atau anak-anak atau mungkin yang usia Nana? Apakah ada anak-anak dan remaja yang juga kena hipertensi dok? Iya. Jadi beberapa organ yang menjadi organ target dari hipertensi ini bisa jantung, otak, ginjal gitu ya. Kalau ada anak-anak yang sakit jantung dari awal, dia bisa juga hipertensi. Ada penyakit anak-anak yang bikin badannya bengkak seluruh tubuh, itu tensinya juga naik. Ada gangguan di ginjal itu juga, sindrom nefrotik orang apa ya sebutannya? Ya pokoknya mungkin kalau lihat kok dari ujung kepala sampai ujung kaki semua bengkak, dia mendadak tekanan darahnya jadi 150 lebih dan berat badannya naik sampai 15-20 kilo gitu dalam waktu 2-3 hari. Itu penyakit sekundernya itu, gitu. Terus penyakit jantung ya itu tadi ya jantung ada pada anak-anak. Oke lah itu. Oke, berarti dari yang muda tidak hipertensi bisa jadi hipertensi saat tuanya. Ya, muda juga bisa tuh pada ibu hamil. Oh, ibu hamil ya, juga. Tapi tidak semua ibu hamil akan menjadi hipertensi. Jadi ada faktor sesuatu yang membuat hanya orang-orang tertentu gitu loh. Jadi makanya kalau orang hamil selalu diperiksakan. Kenapa? Karena kita mengevaluasi itu juga.
Makin tinggi usia kehamilan tuh tekanannya akan makin naik. Dan kalau tinggi banget tuh resikonya eklamsi. Angka kematian kita di Wonosobo masih tinggi ya untuk ibu melahirkan, hamil melahirkan. Wah, cukup ngeri ini ya. Ini Iya. ngomong-ngomong soal faktor dan juga faktor resiko yang nantinya bisa jadi hipertensi ini, Nana jadi penasaran nih dok. Misalkan contoh, Nana sekarang tekanan darahnya normal tapi cenderung rendah dok. Sedangkan ibu Nana itu hipertensi. Nah, apakah ada faktor kemungkinan nantinya saat Nana tumbuh semakin dewasa dan tua, apakah akan juga hipertensi dok? 30% Nana sudah punya. Tapi baik. kalau menjaga selalu dalam kondisi normal, perbandingan tinggi badan berat badannya itu insya Allah enggak. Dan kebiasaan makanan sehari-hari ya. Kadang-kadang kalau kita membiasakan, aku udah dibiasakan dari bayi makannya yang asin-asin, pas ditua disuruh menghentikan tuh agak susah gitu loh. Ya, jadi memang apalagi sekarang banyak godaan banget, orang bisa beli online hanya di rumah, dia tidak perlu jalan, yang mager-mager. Salah satu akibat COVID juga angka obesitas meningkat ya Mbak Nana ya, anak-anak yang tadinya di sekolah dia lari-lari, main sama temennya, ternyata di rumah cuma megang HP kayak gitu ya. Terus disediain karena ibunya bekerja, disediain cemilan banyak banget katanya untuk supaya lebih sehat, ternyata itu malah menambah obes. Oke, baik. Gitu ya. Berarti untuk yang seusia Nana ini yang mungkin sekarang tensinya masih normal atau bahkan cenderung rendah, jangan tenang-tenang saja begitu ya dok? Ya, kita apalagi, sambil mengingat makanan yang sehat. Nanti iya, itu ada betul sesi Mbak Wahyu ya. Iya, betul sekali. Apalagi jika sudah ada faktor keturunan mungkin dari orang tua dan kakek nenek yang hipertensi. Ya, harus apalagi lebih kalau hati-hati dua-duanya. ya. Wow. Dua-duanya. Jadi lebih besar kemungkinan Iya, resiko. jadi harus waspada sejak dini dengan mengubah pola hidup sehat tadi. Yes. Ya, dok. Baik. Nah, sebelumnya tadi juga dokter sudah sempat menyebutkan tentang hipertensi sekunder. Nah, boleh dijelaskan dok, hipertensi sekunder itu seperti apa dan penyakit apa saja yang mungkin muncul dari hipertensi sekunder tersebut? Iya, kalau hipertensi primer itu 90% orang yang hipertensi itu kita nggak tahu sebabnya apa, tahu-tahu pas dicek hipertensi. Tapi itu day by day ya, jadi pelan-pelan ada prosesnya lah. Nah, proses itu adalah hasil kompilasi semua hal, dari gaya hidupnya, makanannya, kebiasaannya seperti apa, olahraga apa enggak kayak gitu. Tapi hanya sedikit 5-10% orang yang mengalami hipertensi sekunder. Jadi kita tahu, oh dia hipertensi, oh karena dia ada diabetesnya sih gitu. Oh karena dia ada masalah di ginjalnya. Oh karena dia penyakit-penyakit yang tempat lain yang mempengaruhi pembuluh darah. Ada juga orang yang punya dari lahir punya pembuluh darah yang memang gampang sekali terjadi penyumbatan kayak itu. Pembuluh darahnya gampang menyempit kayak gitu. Jadi perlu bantuan obat hipertensi, anti hipertensi ya. Baik, ya cukup agak mengerikan juga ya dok ya, penyakit-penyakit yang bisa muncul dari adanya hipertensi tersebut. Nggak usah takut-takut banget, yang penting kan kita tahu, terus kita pelajari, terus kita aware gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau terkait dengan hal tersebut ya dok, beberapa artikel di internet nih tentang hipertensi sering ditemukan istilah silent killer. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud silent killer dalam hipertensi? Oke, silent itu diam-diam, killer itu pembunuh. Jadi banyak orang yang mendadak mati lagi main futsal, lagi main badminton, silent killer. Saya merasa oke-oke saja, body saya bagus, makanan saya terjaga, saya tidak merokok, saya olahragawan gitu. Tapi nggak periksa. Siapa tahu waktu itu memang tensinya udah mulai tinggi. Nah, tidak semua orang itu harus olahraga ya. Ada syarat-syarat tertentu olahraga. Orang yang hipertensi, kalau misalnya sebelum mulai nih ya, dia harusnya dicek dulu. Kalau starting pointnya misalnya 170 kita suruh olahraga, selama olahraga tekanan darah kita tuh akan naik 50-80 mm. Wow. Kalau tiba-tiba dia starting point 170, naiknya 80 jadi 250, dia pecah pembuluh darah, mati. Jadi jangan sampai semua kita kasih saran, oh kamu sih pulang olahraga. Tergantung, kalau dia tekanannya tinggi diobati. Kalau tekanannya udah terkontrol, sebelum olahraga dia harus dicek dulu tekanan darahnya. Kalau di bawah 150 masih oke. Dan olahraganya pun tidak boleh olahraga prestasi. Kenapa gitu? Karena orang akan mengejar piala, trofi, juara RT, juara RW, juara 17-an supaya dapat hadiah mangkok misalnya gitu ya. Jadi dia, aku harus menang, aku harus semis, aku harus lompat segala macam. Itu memacu adrenalin dan nggak baik.
akan oke, menaikkan oke. tekanan darah. Baik, gitu. jadi lagi-lagi kembali ke periksakan kesehatan dulu ya dok ya. Yes, Betul. kalau udah menderita hipertensi, sebaiknya beli alat. Oke. Ya. Nah, untuk menghindari silent killer sendiri apa yang bisa dilakukan dok? Kita pelajari, kita hidup sehat. Kalau sudah hipertensi dilanjutkan, karena tidak semua, kadang-kadang orang merasa tensi saya 170, saya udah minum obat, saya udah 130, 140 atau sudah target 120, udah enak, terus obatnya dihentikan. Jadi tidak ada ya namanya istilah minum obat hipertensi hari ini untuk 40 tahun ke depan akan tensinya flat, karena orang itu hidup. Oh iya betul. Sedangkan saya sampaikan tadi kalau kita duduk, berdiri, berlari, tidur, ngorok itu tekanan beda-beda. Jadi enggak satu hari ini saya tekanannya 120 per 80, terus enggak. Kalau lagi lari, lagi olahraga mungkin jadi 145, 190. Kalau lagi tidur mungkin itu paling standar, mungkin cuma 110 atau 100 per 70. Nah kalau sudah, karena tubuh itu menyesuaikan demand and supply ya. Kalau disuruh ditantang challenging untuk melakukan sesuatu, jadi bisa jadi naik gitu. Tapi kalau, jadi nggak ada, kadang-kadang pasien tuh salah paham. Ini bukan seperti sakit tipes ya, sakit tipes diobatin 5 hari, 7 hari sembuh selesai. Mungkin nggak tipes lagi, mungkin juga tipes lagi kalau makanan yang mengandung kuman. Tapi hipertensi beberapa bisa only diet. Okay. Tapi banyak, kalau ya kita pas periksa tensinya udah 170, 200, 250, nggak mungkin kita bilang diet aja ya dulu 1 minggu nanti turun apa nggak bisa, keburu stroke pasiennya. Jadi pasti dengan obat. Nah kalau dengan obat pun kadang-kadang saya suka evaluasi. Kalau misalnya ringan saja, mungkin dia cukup diet, rendah garam, dia melakukan beberapa aktivitas dan tidak membuat stres, karena stres itu meningkatkan tekanan darah. Tapi kalau sudah tinggi dan udah terkontrol, lanjutkan. Okay. Mungkin ada penurunan dosis, kalau misalnya dia udah menggabungkan beberapa hal, gaya hidupnya udah diperbaiki, makanannya udah diperbaiki, olahraga sudah mulai dilakukan, mungkin akan membaik. Dosis yang awal tadinya tinggi, mungkin di tapering off, diturunin pelan-pelan gitu. Baik, jadi itu tadi beberapa hal untuk menghindari silent killer serta juga upaya pengobatannya dok ya. Iya. Untuk upaya pengobatannya berarti bisa, yang pertama adalah diet dulu. Iya, itu yang gaya hidup tadi. Iya, diet, pengubahan pola hidup yang lebih sehat. Ya. Lalu jika sudah hipertensi dan mungkin sudah ambang batasnya itu sudah cukup tinggi, berarti harus dengan pengobatan, Ya. gitu ya dok. Pengobatan kadang kalau ringan saja kita hanya satu macam obat. Tetapi kalau udah 250, nggak mungkin cuma satu itu, nggak mempan. Nggak mungkin banget. Baik. Kadang-kadang kalau sampai berat banget, saya pernah juga ketemu orang tensinya 290, pada orang lain segitu sudah koma, udah pecah pembuluh darah, udah meninggal gitu. Tapi pernah ketemu orang itu masih jalan asik aja gitu. Dia nggak punya alarm sama sekali, malah yang takut saya gitu Mas. Nah ini batas tekanan darah itu kalau yang pakai sphygmomanometer itu kan 300 Mbak. Dia kok pas di ini sampai 290, ya Allah ini mau sampai berapa nih, how high can you go gitu. Iya. Iya, berarti cukup harus diperhatikan untuk pengobatannya Ya, juga ya dok. beberapa harus 3, 4, kadang 5, 6. Kayak seperti kita punya pasien-pasien gagal ginjal, itu karena masalah di ginjal udah nggak berfungsi, maka tekanan darahnya tuh jarang yang bisa sampai normal ya. Oke. Selain itu apakah ada upaya pengobatan lainnya dok? Yang mungkin belum dijelaskan, mungkin dengan perubahan pola hidup dan pengobatan lewat tenaga medis tentunya. Ada upaya-upaya apa lagi yang bisa dilakukan para penderita hipertensi? Misalkan di rumah harus apa, seperti itu? Atau Ya hidup sehat aja sih. Okay. Tapi olahraganya tadi ya sebaiknya setelah terkontrol ya. Saya tidak pernah menyarankan yang tensinya tinggi banget, oh kamu sih kurang olahraga, kurang, nanti harusnya jogging, lompat-lompat, lari itu. Wah itu bunuh diri itu. Jadi kalau orang starting point dia nggak sadar berapa, tiba-tiba main futsal asik banget, blek langsung jatuh. Iya. Kita nggak tahu waktu itu berapa gitu loh. Tiba-tiba mungkin yang bikin jatuh tuh pembuluh darah otaknya pecah, seperti itu ya. Iya. Lagi-lagi harus rajin memeriksakan diri pastinya. Yes. Oke, Dokter Arlin, ada lagi yang ingin disampaikan dok terkait hipertensi secara umum? Ya, jadi hipertensi silent killer. Dengan segala komplikasinya, temukanlah sedini mungkin. Jadi jangan sampai, loh saya tuh tidak pernah, kadang-kadang gini ya, kalau pasien periksa kita tensi gitu, Bu tensinya 169, saya tuh nggak pernah
Segitu dok, nggak saya nggak percaya. Ya, kita mengukur tensi itu 2 kali, kita ambil rata-ratanya. Dan sebelumnya juga posisinya juga harus tenang, diam, nggak habis lompat-lompat lari-lari. Dipanggil ke ruang periksa dia baru nyampe di parkiran lari. Nah itu nggak bisa juga kita pakai. Mestinya habis lari dia tekanan darahnya akan tinggi, suruh duduk diam dulu 5 menit. Atau diselingin pasien yang lain dulu. Kadang-kadang pasien tuh nggak terima gitu, dibilang ibu tensinya tinggi. Ah saya nggak pernah. Untuk menjadi pernah selalu ada yang pertama. Oke. Ya kan, untuk langkah ke 100 selalu ada yang pertama. Betul. Jadi untuk yang berikutnya, oh dulu saya pernah periksa di Puskesmas tensi 140. Oke, sekarang itu berapa tahun yang lalu? Mungkin 5 tahun yang lalu, sekarang kemungkinannya naik karena kita makin sepuh, pembuluh darah kita makin tua dan kita suka mencicipi makanan yang enak-enak. Oke. Ya, udah jadi gaya hidup di mana-mana ya. Kita lihat di sosmed itu jualan-jualan makanan apa menarik-menarik banget gitu. Oke, Godaan. baik. Terima kasih Dokter Arlin Oke. atas gambaran awal dulu karena nanti kita masih akan banyak pembahasan ya Dok ya. Ya. Tapi awalnya saja sudah banyak nih ilmu-ilmu yang bisa kita serap tentang hipertensi pastinya. Nah, Konco Web TV masih ada 2 narasumber lagi yang akan kita hadirkan dalam talk show Ruang Publik kali ini khusus spesial Hari Peringatan Hipertensi Sedunia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Web TV Wonosobo. Nanti kita akan kembali. TV di Wonosobo dan dimanapun berada, kembali lagi ke talk show Ruang Publik Web TV spesial edisi Hari Hipertensi Sedunia. Hari ini Kamis 18 Mei 2022. Masih bersama saya Aiko Nana dan kali ini kalau tadi hanya ada Dokter Arlin yang menemani Nana, sekarang sudah ada 3 narasumber yang tentunya cantik-cantik sekali. Selamat pagi para ibu-ibu cantik. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nana. Iya, Nana perkenalkan terlebih dahulu walaupun Mbak cantik. Iya, kedua narasumber selain Dokter Arlin ini sudah beberapa kali hadir di podcast dan juga talk show Ruang Publik Web TV ya. Namun akan Nana perkenalkan kembali yang ada di tengah. Beliau adalah Dr. Rini Kartika yang merupakan Sekretaris Dinas Kesehatan Wonosobo. Selamat pagi Ibu. Pagi semuanya. Iya, dan di samping beliau ada Ibu Wahyu Pramitasari yang merupakan ahli gizi dari RSUD Wonosobo. Baik, terima kasih Mbak Nana. Selamat pagi Konco Web TV. Iya, wow, auranya sudah terpancar nih dari ketiga narasumber ya, yang tentu akan menambah pengetahuan kita pada hari ini. Nah, kalau tadi Nana dengan Dokter Arlin ini sudah banyak membahas tentang hipertensi dari segi penyakitnya sendiri ya Dok. Kali ini Nana pengen tahu nih kondisi hipertensi yang ada di Wonosobo. Jadi Nana akan ngobrol banyak dengan Dokter Rini. Nah, Dokter Rini, sebenarnya di Wonosobo sendiri, apa sih Dok permasalahan hipertensi yang dihadapi? Ya, jadi
kalau tadi penyakitnya sudah disinggung Dokter Alin ya, kalau di Wonosobo sendiri permasalahan hipertensi ini sebenarnya juga cukup apa ya, cukup menggemparkan tapi masih terpendam, silent karena penemuan kasus hipertensi ini masih belum maksimal. Padahal seharusnya bisa lebih banyak. Sampai dengan tahun 2021 kemarin dari target yang sudah ditentukan untuk usia 15 sampai 59 tahun itu baru ditemukan sekitar 25% yang seharusnya sekian ribu gitu. Jadi kita masih menyimpan, Berarti kayak gunung es ya? iya, masih menyimpan gunung es lah. Ini kita punya masalah di situ karena seperti yang disampaikan Dokter Alin tadi, begitu pentingnya untuk penemuan kasus sedini mungkin sehingga tidak sampai kasus yang sudah berat bahkan sudah masuk komplikasi seperti itu. Jadi permasalahannya bagaimana kita menemukan sebanyak mungkin untuk mendeteksi dini dari kasus hipertensi itu, khususnya untuk usia 15 sampai 59 tahun itu, Mbak. Iya. Jadi kalau tadi disampaikan seharusnya atau mungkin diprediksi ya, di Wonosobo ini ada ribuan kasus hipertensi. Betul. Namun yang ditemukan baru 25%-nya. Kalau Ibu Wahyu tadi menyebutkan seperti gunung es, baru ujungnya saja yang ditemukan. Kalau Bu Wahyu mungkin bukan gunung es, tumpeng. Lebih enak berarti ya. Yang ditemukan baru ujungnya aja ya. Baru dipotong tumpengnya. Buahnya masih banyak, apalagi lauk-lauknya itu ya. Betul sekali. Malah jadi bahas tumpeng nih, jadi terbayang makan siang. Betul sekali. Nah, ternyata banyak kasus-kasus ataupun permasalahan hipertensi yang ada di Wonosobo. Tapi masih banyak masyarakat yang mungkin belum menyadari bahwa mau mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, khususnya hipertensi itu sangat penting. Nah, sebenarnya mengapa Dok penyakit hipertensi perlu mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya masyarakat Wonosobo? Iya, sangat penting ya. Jadi di sini seperti yang tadi sudah disinggung banyak sekali sama Dokter Alin, bahwasanya masyarakat perlu tahu pentingnya deteksi dini tadi. Karena kalau sudah terlambat untuk preventifnya, promotifnya, pasti akan jatuhnya nanti akan berkunjung jadi pasiennya Dokter Alin. Jadi masyarakat perlu diedukasi, disosialisasi tentang pentingnya deteksi dini ini. Jadi pencegahan lebih dini bisa dilakukan oleh kita, sedangkan masyarakat jangan hanya menunggu sakitnya ya Dok ya. Jadi terlambat penting, ya. Iya terlambat, dan itu akan memakan biaya tinggi juga, lebih murah dan lebih penting untuk pencegahannya itu. Nah, di sini peran kita untuk menyampaikan sosialisasi dan edukasi pentingnya untuk melakukan deteksi dini, terutama untuk yang punya faktor-faktor risiko seperti tadi yang disampaikan Dokter Alin. Jadi makin terlambat ditemukan biaya high cost banget. High cost banget, iya betul sekali. Karena itu juga ditanggung negara ya. Iya, BPJS-nya. Dan sebenarnya Kalau yang punya kualitas hidup BPJS menurun ya, ya. Kok jadi ngerugi sendiri Iya. sih? Ini jadi banyak masukan nih di. Soalnya nih kita bertiga hobinya ngomong. Iya. Justru ini akan menambah pengetahuan lebih banyak nih bagi Nana sendiri dan juga Konco Web TV pastinya. Nah, berarti masyarakat ini perlu tahu kondisi kesehatannya sendiri dan dengan cara deteksi sejak dini ya Dok ya. Iya. Jadi ada yang mau jadi pasiennya Dokter Arlin? Kalau boleh ketemu main aja ya, Iya, bukan jadi betul. pasien ya. Kalau mau main-main nggak apa-apa, konsultasi boleh, kesehatan iya. boleh ya. Boleh, Dok? boleh. Periksa kesehatan, tapi Iya, jangan tapi jadi- jangan minta obat ya. jangan datang ke Dokter Arlin saat kondisinya sudah memburuk, parah, ya. sudah hipertensinya sudah mungkin parah dan lain Iya. sebagainya ya Dok. Jadi datanglah ke Dokter Arlin sejak dini seperti itu. Dan Kak tadi sudah disinggung juga tentang biaya. Mungkin masyarakat Wonosobo sendiri ada yang kalau sepengetahuan Nana nih biasanya yang tidak mau memeriksakan kesehatan itu antara satu takut dengan kondisi kesehatannya sendiri, dua juga tentang biaya. Nah, justru dengan tidak memeriksakan kesehatan sejak dini, biaya pengobatannya akan lebih mahal, begitu ya Dok, akan lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Jadi lebih baik dicegah daripada diobati. Kadang ada masalah yang lain juga Mbak Nana. Karena kondisi Wonosobo ini gunung, mendaki gunung. Itu Ninja Hattori ya.
Jadi orang tua yang udah sepuh-sepuh tuh bersembunyi di rumah, anaknya nggak mau nganterin, itu salah satu problem. Iya, bisa Jadi jadi. kemarin yang ngurusin Iya. vaksin juga ya, Iya. mereka udah petugas sudah mendekatkan, tetapi anaknya nggak mau nganterin di rumah aja. Ya. Makanya sampai Jadi, dipancing yang nganterin dapat bonus apa? Ah, Dapat gitu ya. vaksin itu ya. gitu ya. Sekarang kalau vaksin Datang dapat vaksin motor, bonus ya, dua kan. Betul sekali. Nah ini mungkin salah satu permasalahan juga yang ada di Kabupaten Wonosobo ya dok. Nah berarti tadi ada beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya tidak mau memeriksakan diri, tentang biaya, tentang akses juga. Akses, Nah ya. apa nih dok yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wonosobo, khususnya Dinas Kesehatan dalam menangani hipertensi di Kabupaten Wonosobo? Tentunya untuk mengatasi permasalahan dalam meningkatkan capaian layanan hipertensi kepada masyarakat yang tadi mungkin ditemukan baru 25% lebih iya. sedikit gitu, agar penderita hipertensi yang belum ditemukan ini bisa ditemukan, apa saja yang dilakukan dok? Iya, jadi dalam hal ini pemerintah lewat Dinas Kesehatan itu sebenarnya juga sudah memiliki program-program untuk itu. Nah, dari masyarakat sendiri itu sebenarnya sudah ada yang namanya Posbindu, Pos Binaan Terpadu. Jadi kita ada 265 desa yang sudah memiliki Posbindu. Wow. Itu untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Kemudian juga ada Posbindu kantor. Nah, kita di Dinas Kesehatan sendiri tiap bulan pasti ada. Nah, untuk kantor-kantor yang lain bisa mengelompok. Jadi ada kegiatan Posbindu itu untuk kantor, di desa juga ada. Nah, dari situ masyarakat layanannya kan sudah mendekatkan nih ke desa, ke masyarakat seperti tadi yang disampaikan Dr. Alin. Jadi untuk yang aksesnya susah bisa Tidak ada alasan lagi ya, jadi jauh-jauh nggak ke harus kota gitu. nggak harus berkunjung ke rumah sakit, ke prakteknya Dr. Alin. Untuk screeningnya itu bisa berkunjung ke Posbindu yang sudah ada di tiap masing-masing desa. masing-masing. Iya, jadi di situ akan di screening khususnya untuk penyakit tidak menular seperti hipertensi salah satunya. Di situ akan diukur tekanan darahnya. Itu kita sudah memiliki program tadi, Posbindu tadi. Oke. Iya. Kebetulan ini kemarin Nana juga baru ikut Posbindu nih di Dinas Kesehatan. Nah, tapi mungkin teman-teman konco-konco web TV terutama yang seusia Nana sendiri Ini Nana usianya berapa? 23. Jadi sudah masuk Iya, yang aku kategori kayak- tadi 15 aku sampai 23 dia. 15. Bener nggak tanya saya? Enggak usah. Jangan Aku tanya sama saya Nana ya, Dok. dikit lah. Aku cuma 11-12 sama Nana. Oh gitu ya dok. Kita teman satu kelas ya dok. Satu liftingnya. Teman sepermainan kayaknya. Nah, sayangnya nih yang seusia Nana, apalagi yang sudah tadi sepuh ya disebutkan dokter ini, mungkin masih tidak tahu harus kemana untuk memeriksakan diri. Tapi tadi sudah dijelaskan untuk Posbindu. Nah, boleh dijelaskan lebih detail dok, Posbindu itu apa, dilaksanakan setiap apa dan lain sebagainya? Iya, jadi Posbindu itu minimal 1 kali dalam sebulan. Dan biasanya memang targetnya itu usia 15 sampai 59 tahun, tapi mestinya juga tidak menolak seandainya itu usia lansia. Tapi sebenarnya juga ada posyandu lansia loh di kita itu ya. Selain Itu nggak bareng ya? Nggak bareng, beda. Jadi tapi misalkan yang lansia tadi kelewat dengan posyandu lansianya ikut di Posbindu, mestinya tidak apa-apa untuk screeningnya seperti itu. Dan free, tidak dikenakan biaya sepeser pun. Di situ akan dilakukan wawancara anamnesa, kemudian di screening terutama tensinya, dan wawancara yang lain. Dan kalau memang ditemukan adanya kelainan, ada di situ juga tenaga medis untuk konsultasi. Sebelum kalau nanti memang perlu dirujuk, akan dirujuk ke dokter Arlin. Seperti itu. Jadi Dan sepertinya Posbindu itu punya banyak program ya dokter. Saya menemui beberapa pasien itu kalau yang punya diabetes mellitus ataupun hipertensi itu saya ikut rutin Posbindu gitu ya dok ya? Iya, karena ada screening rapid test itu, gula darah, kemudian kolesterol, ada juga asam urat. Jadi itu bisa di screening dari situ juga bisa, selain tensi. Hipertensi itu hanya salah satu screening dalam Posbindu itu, yang lain-lain masih ada. wah, Seperti jadi itu. adanya Posbindu ini Nana rasa akan sangat membantu ya. Betul. Masyarakat Wonosobo khususnya untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Iya. Seperti yang sudah Nana rasakan sendiri juga kemarin setelah Posbindu, di situ kita bisa memeriksakan tinggi badan, berat badan. Betul. Indeks Jadi massa apakah- tubuh juga iya, ya. massa tubuh, bahkan sampai body age juga ya dok. Iya. Ya? Apakah badan kita Sudah sesuai, dengan umur iya. kita seperti Apa itu? ada penumpukan lemak seperti itu ya? Aku kok tersinggung ya?
juga ada tentang hipertensi, bahkan gula darah, terus kolesterol, asam urat. urat. Iya, Nah, betul. ini masalah yang biasa ditemui mungkin ya di masyarakat Wonosobo khususnya, bahwa yang kita suka makan goreng-gorengan seperti itu ya dok, dan itu bisa kita ketahui dari Posbindu. Jadi kalau masyarakat ingin tahu kondisi kesehatan, bisa datang ke Posbindu ya dok, setiap sebulan sekali. Iya, paling tidak itu. Ada tambahan juga kayaknya ada screening jiwa juga ya. Iya, ada screening. Oh iya, kemarin juga ada jiwa. tentang psikologi ya. Iya. Ada jawaban iyanya enggak? Aduh, jangan dibocorkan di sini. Gitu ya. Iya. Baik. Nah, ternyata sudah tidak susah lagi masyarakat Wonosobo untuk mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan. Nggak usah jauh-jauh yang mungkin ada di ujung luaran kabupaten ya, ada di perbatasan. Tidak harus datang ke kota Wonosobo, tidak harus menemui Dokter Arlin untuk mengetahui kesehatannya, karena bisa ada di setiap desa. Nah, itu juga mungkin bisa ada, kalau setahu Nana ya, ada posyandu untuk anak-anak, ada Posbindu juga, Ada juga posyandu lansia ada. Wow, semua jenjang usia sudah ada Tercover ya. fasilitas kesehatannya ya dok ya, untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Keren-keren. Iya. Luar biasa ini ya program pemerintah. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Nah, selain itu ada program-program apa lagi dok untuk masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam hal kesehatan, terutama tentang hipertensinya, selain Posbindu? Kalau selain Posbindu kita mengadakan juga untuk sosialisasi. Seperti hari ini ya? Seperti hari ini, kemudian kegiatan-kegiatan di setiap wilayah-wilayah di kecamatan juga ada gitu. Kita tidak hanya melulu tentang penyakitnya, tapi kita juga menggandeng, sampai hari ini juga sama, kita menggandeng ahli gizinya gitu. Betul. Iya. Baik, ada dokter, ada ahli gizi. Harus komplit paketnya ya. Iya. Dan ada reporter untuk sosialisasi juga ya dok? Baik, luar biasa program pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka mencegah tentunya dan juga menangani hipertensi sesuai dengan peringatan hari kemarin, yaitu Hari Hipertensi Sedunia. Nah, bergeser dari Dokter Rini, Nana bergeser ke Ibu Wahyu ini ya, tentang ahli gizinya nih. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang penyakitnya, tentang programnya, dan kita pengen tahu juga nih dari sisi gizinya, bagaimana nih dok, sebenarnya makanan apa saja sih yang bisa menyebabkan hipertensi? Kalau tadi mungkin sudah sedikit dibahas oleh kedua dokter, tapi boleh ditegaskan lagi dok. Baik, ini kalau mau bicara masalah makanan, saya mau tarik nafas dulu nih. Oke. Ya. Dari tadi Mbak Nana udah bilang, ini kok ngeri ya, ini kok ngeri. Nah, kalau saya selalu sampaikan ke klien, kalau berhubungan sama makanan, kita harus happy dulu. Kita harus menerima dulu. Jadi jangan sampai orang mau makan kok malah merasa terkumpul, merasa nggak nyaman gitu ya. Jadinya kita harus nyaman dulu, happy dulu. Oke. Kalau berbicara tentang makanan seperti apa sih yang menyebabkan hipertensi? Tadi faktor-faktornya sudah disinggung Dokter Arlin. Kalau dari makanan, ketika seseorang itu banyak mengasup atau memakan jenis makanan yang tinggi garam, tinggi natrium, baik dalam bentuk sudah kemasan ataupun memang yang alaminya banyak mengandung natrium dalam jangka panjang, kemudian ditambah dengan asupan lemak yang berlebih, itu berisiko meningkatkan kejadian hipertensi. Kebetulan kita itu pandemi 2019 jadi generasi mager ya dok. Stay at home itu jadi mager beneran. Tidak memanfaatkan waktunya untuk melakukan aktivitas yang sekiranya bisa gitu, tapi bener-bener taat banget tuh. Sampai mau makan aja paling gampang nge-grab gitu. Padahal makanan yang tersaji di aplikasi seperti itu, kalau kita mau jujur sebenarnya dia makanan yang kurang ideal ya dokter. Tinggi natrium iya, tinggi lemak iya, tinggi gula iya, tapi biasanya rendah serat. Iya Pak enggak Mbak? Ya itu yang very delicious itu. Jadi menggoda lidah. Iya, jadi udah magernya kurang, makannya nggak berimbang, terus kebanyakan yang sekiranya harus dibatasi lewat GGL itu ya dokter ya. Kita kan juga ada pembatasan gula, garam, lemak, itu malah ditambahi. Jadi bukan sesuatu yang hipertensi ditemukan pada usia lanjut. Sekarang usia-usia masih makin dewasa, menengah, makin muda ya. itu memang berisiko karena gaya hidup tadi gitu. Ini udah semoga magernya sekarang dikurangi ya. Gitu.
karena sudah ada sedikit pelonggaran-pelonggaran di sektor-sektor tertentu setelah pandemi ini ya dok ya, kemarin baru saja diumumkan. Semoga bentar lagi pandemic is over. Amin. Nah, jadi jangan mager lagi ya, ditambah aktivitas fisiknya terutama olahraga mungkin dok, dan dikurangi makanan yang tidak sehat. Iya, jadi lebih aware dengan kebutuhan kita, di mana kita memang harus mulai membatasi untuk konsumsi gula, konsumsi garam, konsumsi lemak. Saya dipanggil Mbak aja nggak apa-apa deh, jangan dokter ya, bukan dokter soalnya. Besok sekolah lagi ya Kak. Karena dari tadi sudah dok jadi baik. Nah, kalau tadi sempat disebutkan tentang makanan yang tinggi natrium itu bisa menyebabkan hipertensi. Nah, berapa banyak kebutuhan tubuh akan natrium sih? Kalau kita mengacu pada AKG, angka kecukupan gizi pada usia dewasa itu di angka 1.500 untuk natrium, kemudian kalium itu 4.700. Sebenarnya kita sudah cukup. Kedua elektrolit itu punya kesinambungan ya dokter, jadi memang harus berimbang. Nah, kenyataannya kebutuhan yang 1.500 ini kalau pernah saya baca ternyata masyarakat Indonesia itu bisa mengkonsumsi 2 kalinya itu. Jadi memang akhirnya resikonya meningkat dan angka kejadian ikut meningkat ya dokter gitu. Wow, 2 kali. Contohnya. Ayam goreng, tempe kemul, itu pakai kerupuk. Udah disebutin dokter ya. Sebenarnya ini garam gitu ya. Terus Sambal kuahnya dok. pakai sambal, kuahnya pakai santan. Udah pakai garam, nanti masih ketambahan misalnya kecap asin, masih ketambahan pakai saus tiram. Jadi itu kan double banget natriumnya. Tambah micin. Tambah MSG gitu kan. Luar biasa ya. Bertumpuk gitu. Kadang-kadang orang bilangnya, saya tuh makannya kalau masak dikit garamnya, cuma saya pakai Royco gitu, maaf nyebut merek ya. Dia nggak tahu kalau itu yang dimaksud. Turunannya gitu ya. Turunannya gitu. Yang sejenis itu tuh sama saja. Iya, semua bumbu-bumbu masak itu, bumbu penyedap itu garam. Yang membuat enak itu yang itu ya. Yang menciptakan rasa itu ya si garam itu kayak gitu kan. Nah, berarti ini jadi ingat nih dok, Bu ya. Mbak itu. Dua-duanya bisa menjawab nanti ya. Nah, mitos atau fakta bahwa makanan untuk penderita hipertensi itu tidak enak? Mitos atau fakta, kalau saya mau bicara itu mitos. Karena masalah enak dan tidak enak itu subjektif sekali. Jadi bagi saya makanan seperti ini saya anggap itu sudah enak. Bagi dokter Arlin akan beda, dokter ini akan beda. Tapi subjektivitas itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya tadi kita menyebutkan kebiasaan makan. Anak bayi yang sudah dibiasakan makan enak ketika atau makanan instan ya, atau makanan kerupuk atau tempe kemul tadi atau geblek, kemudian dikembalikan ke homemade makanan ibunya, belum tentu dia nerima karena lidahnya udah pinter, udah peka sama makanan yang memang asin kayak gitu kan, kebiasaan makan seperti itu. Kemudian tadi semakin tua itu kepekaan lidah kita untuk rasa itu berkurang. Jadi sebenarnya penggunaan garamnya udah cukup nih Mbak, tapi karena faktor usia akhirnya kasinan kurang tadi, akhirnya ketambahan gitu. Jadi kalau masalah kurang enak subjektif banget. Terus lagi-lagi pengetahuan, aware sama diri sendiri. Kalau kita itu udah sadar, kita udah tahu kebutuhan kita, akhirnya kita akan menyesuaikan. Karena saya tuh yakin tubuh kita itu sudah diciptakan dengan sangat ideal, dengan sangat cerdas untuk bisa lebih peka dengan kebutuhannya. Jadi kalau ada yang rodok dablek sedikit ya dableknya sebentar aja lah, habis itu lurus lagi gitu aja. Balik ke jalan yang benar ya. Iya, balik ke jalan yang benar gitu. Jadi tubuh tuh selalu kepengen dalam kondisi ideal ya dok. Betul. Gitu. Baik. Nih, kalau Nana bisa tarik kesimpulan dari tadi penjelasan Dokter Arlin tentang kepekaan lidah dari sejak dini, dan juga dari penjelasan Ibu Wahyu tentang barusan yang makanannya tidak enak seperti itu, bisa diambil kesimpulan bahwa mungkin selera enak atau tidak enaknya makanan itu bukan tergantung selera, tapi tergantung kebiasaan juga ya dok. Iya, betul banget. Dan Bu, karena jika sudah dibiasakan dari kecil makanannya yang asin-asin dan lain sebagainya, sampai besar pun seleranya seperti itu. Iya, gitu. kebiasaan jadi Kebiasaan habit, selera. jadi culture ya. Betul sekali, berarti melatih selera sehat. iya, untuk
mencegah hipertensi salah satunya adalah dari dini ya. Iya, betul Iya. banget. Pembiasaan dari kecil kita terhadap anak-anak kita mungkin begitu ya Dok dan Mbak Nana Wahyu. untuk anak-anaknya gitu ya. Karena dia masih anak-anak sampai sekarang. Betul sekali. Nah, kalau untuk tadi mungkin membiasakan diri sejak kecil. Nah, ini kalau sudah terlanjur, sudah dewasa, seleranya sudah yang asin-asin, tapi padahal dia sudah hipertensi, apa yang bisa dia lakukan? Kalau Nana pernah baca juga ada yang namanya diet DASH atau dietary approach to stop hypertension. Iya. Apakah itu yang dilakukan dan bagaimana yang bisa dilakukan tentang diet DASH itu? Baik, berarti tentang pengaturan makan pada orang-orang yang sudah terlanjur menjadi hipertensi. Kalau dia posisinya adalah orang sudah dewasa, otomatis kita akan memberikan edukasi, kita akan memberikan pengertian, membuka wawasan. Karena dengan membuka wawasan itu harusnya orang lebih peka, lebih aware lagi ya. Kemudian tentang diet DASH tadi Mbak Nana betul, kalau kita dulu mengenal dietnya itu rendah garam 1, 2, 3, di mana 1 tidak mendapatkan tambahan garam, kemudian yang 2,5, yang 3 1. Tapi saat ini untuk penerapan orang-orang dengan hipertensi yang primer ya Dok ya, bukan yang sekunder misalnya bukan karena gagal ginjal gitu, kita lebih ke penerapannya DASH di mana jumlah natrium yang kita pakai masih dalam batas cukup, kemudian kita imbangi dengan pemberian sayur, buah, kacang-kacangan, kemudian dalam bentuk sereal utuh untuk meningkatkan asupan kalium. Jadi kita selain itu juga membatasi asupan lemak totalnya. Tujuannya sebenarnya kalau pasien itu ingin pada akhirnya intake-nya itu tetap bagus, bukan terus image-nya itu kalau orang hipertensi makanannya nggak enak jadi nggak makan, itu malah saya pikir kurang asupan juga nggak bagus ya Dok. Jadi kita modifikasinya saat ini kita mengacu pada DASH diet tadi, jumlah natrium cukup, kemudian kita meningkatkan asupan kalium melalui pemberian sayur, buah, kacang dan serealia serta pembatasan total asupan lemak kayak gitu. Jadi diet DASH ini bukan berarti tidak makan tapi hanya mengurangi atau membatasi ya Dok. Ya, sebenarnya kalau pengertian diet itu mengatur makan ya. Nanti diet DASH itu tentang hipertensi, diet rendah kalori atau DEFCOL untuk penurunan berat badan gitu. Tapi kalau kosakata diet sendiri tentang pengaturan makan. Oke, baik. Nah, dari tadi kan kita membahas garam ya. Garam itu bisa meningkatkan resiko hipertensi dan lain sebagainya. Nah, kalau garam yang rendah natrium, apakah bisa kita gunakan, aman digunakan untuk para penderita hipertensi? Baik, kemajuan teknologi itu sekarang pesat ya. Garam-garam yang rendah natrium, Lososa, mereknya banyak nih, ada Lososa, ada Nutrisalin, merek lagi ya Dok. Solosa. Iya, itu kandungan garamnya 60%. Kalau masalah boleh digunakan atau tidak boleh itu boleh, tapi akhirnya garam rendah natrium itu dia akan lebih tinggi, dia KCl ya, jadi tetap harus berimbang. Kemudian garam-garam rendah natrium ini kalau kita icipi rasanya gitu, itu sedikit pahit Mbak. Meskipun kalau dimasakan, jadi kalau dimasakan itu harus rodok lebih terukur lagi, karena kalau terlalu banyak efeknya rasa di makanan itu bukannya asin tapi cenderung agak pahit. Nggih, nanti bisa dicoba deh kalau mau nyobain. Boleh habis ini kita coba. Di rumah sakit ada tuh ya Dokter ya. Ada ya, aku mau nyoba juga guys. Itu mahal juga loh Dok. Itu Iya. Nggak mahal, pahit lagi ya. Gak mahal, pahit. Tapi sehat ya. Sehat. Ya bisa menjadi alternatif penggunaan gitu ya, meskipun tidak harus gitu. Jadinya hanya alternatif. Toh bisa. memakainya juga sedikit-sedikit ya. Iya. Jadi meskipun mahal dan agak pahit, tapi karena penggunaannya sedikit, jadi bisa menolong atau sebagai alternatif bagi yang udah terlanjur suka makan asin nih. Artinya bisa menjadi alternatif ya Mbak. Ketika kita ingin menciptakan makanan yang gurih, enak, itu kan sebenarnya ada fungsi kaldu ya. Kalau kaldu sendiri sebenarnya dari rebusan daging, rebusan tulang, rebusan sayur, itu kan kaldu, itu memang kaldu. Jadi itu bisa digunakan untuk tambahan-tambahan gitu, bisa yang alami, kan tetap sama dia mengandung
glutamat gitu ya dokter ya. Wah, berarti kalau opsi lain selain menggunakan garam rendah natrium tadi dengan kaldu alami dari daging-daging yang direbus dan lain sebagainya. Ini langsung aja masuk berarti ke pertanyaan terakhir untuk Ibu Wahyu nih tentang tips sehat pilah-pilih makanan untuk mencegah dan mengendalikan hipertensi. Baik, tipsnya adalah kalau saya satu, yuk kita biasakan membaca label makanan. Jadi kalau kita beli makanan kemasan dilihat itu gulanya berapa, itu natriumnya berapa, itu lemaknya berapa. Biasanya saya cuma expired date-nya aja. Itu mana banget tuh. Jadi kadang kita merasa saya tuh di rumah pakai garamnya sedikit, tapi ternyata kebiasaan makan makanan kemasan itu tinggi, jadinya akhirnya natriumnya banyak seperti itu. Iya, akumulasi. Kemudian yang kedua, biasakan untuk menambahkan garam di akhir masakan lah ya. Ketika sudah mau siap kita boleh menambahkan, jadinya kita bisa lebih menghandle. Dan yang ketiga, ini kayaknya ikut dokter kampanye dinas juga ya. Jadi pola makan yang seperti ini adalah yang saat ini dianjurkan. Ini isi piringku, di mana setengah porsi dari makanan ini adalah berisi buah dan sayur, banyak serat, banyak kalium ya dokter. Separuhnya 2/3-nya boleh kalau mau diisi karbohidrat. Ya, kemudian sisanya sepertiganya adalah untuk lauk hewani maupun nabati. Kalau orang yang sudah punya hipertensi, saya akan mengedukasi lagi bahan makanan yang ada di ranking 1, 2, 3 misalnya. Untuk sumber di karbohidrat saya akan menyarankan misalnya beras merah, oatmeal gitu ya. Kemudian untuk lauk di sini saya akan menyarankan seperti ikan, tempe. Jadi untuk penggunaan daging lebih dikurangi. Kalau di sini lebih aman sih ya ke buah dan sayurnya Iya, misalnya karena hipertensi. buah nggak ada yang asin. Iya, dia natrium alaminya rendah sekali ya. Jadinya lagi-lagi ini untuk yang hipertensi primer ya dok. Bukan tapi kalau yang sayurnya ini dari santan, nah kalau santan bahan utamanya sayur tapi cara mengolahnya ya, cara pengolahannya Minang Padang gitu ya. Nah, itu boleh nggak? Kalau bicara boleh kan total asupan lemak per hari itu sebenarnya bisa sampai 30%. Artinya kita kembali lagi ke kampanye GGL. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan berapa dokter? Berapa ya? 4, 1, 5 sendok makan lemak. Jadi 30%-nya itu lemak bisa dalam bentuk santan, bisa dalam bentuk minyak, kemudian lemak-lemak yang alami terkandung dalam bahan makanan. Itu kan juga termasuk lemak. Jadi boleh nggak? Berarti diperbolehkan tapi dalam takaran tertentu ya. Jadi nanti kalau sudah di plot ke pagi, siang, sore, kita mau ketemu lemak seberapa sih itu bisa. Berarti batasan tadi dalam waktu satu hari. Satu hari. 3 kali asupan makan ya. Itu perhitungannya 1 hari ya. Kebutuhan saya misalnya 2000, ya udah dalam sehari saya pemenuhannya 2000. Apakah harus 2000? Tidak sih, 80% dari kebutuhan sudah dianggap cukup. Oke, berarti minimal 80, tapi jangan sangat lebih banyak. Jangan di atas 110 sih ya, kalau rujukannya seperti itu. Jadi ini sekali lagi untuk tips sehat dari Bu Wahyu sebagai ahli gizi untuk mencegah dan mengendalikan hipertensi. Yang pertama tadi berarti adalah biasakan baca label. Oke, biasakan baca label. Jangan beli hanya baca expirednya sudah makan seenaknya gitu ya. Terus sekarang di meja masih ada tambahan tuh garam sama merica. Iya, kurang rasa. Disembunyiin aja ya garam mejanya ya. Di restoran udah pakainya banyak ya dok, masih disediain garam lagi, tambah lagi. Gitu. Belum kecap asin ya. Kecap asin lagi ya. Tuh nikmat tapi juga bisa membuat sesat. Tapi jangan salah, kecap manis pun itu garam kan? Iya, karena itu produk fermentasi ya, tinggi natrium gitu. Nah, jadi jangan dikira aku nggak pakai kecap asin tapi pakainya kecap kecap manis. manis. Ada baik gitu ya. Hanya rasanya yang manis ya. Hanya rasanya karena ditambah gula. Oke, berarti tadi selain baca label, lalu yang kedua adalah membiasakan untuk menambahkan garam pada saat makanan itu udah mau matang. Oke, berarti kasih garamnya jangan pas Akhir. awal tapi setelah sudah mau matang. Jadi kalau kebiasaan saya mungkin ya, biasanya kita tuh menghaluskan bumbu udah pakai garam nih. Ya kan, nanti udah dimasak, udah menguap tuh. Garam sebenarnya kristal garamnya masih gitu kan. Rasanya kurang kan, tambahin lagi gitu.
Jadi over asin ya. Iya, over asin lama-lama jadi kebiasaan, nggak jadi peka juga dok. Ini jangan-jangan Bu Wahyu selain ahli gizi di rumah sakit juga ahli masak di rumah juga ya? Chef. Kebetulan enggak dokter, nggak pinter masak ini. Masaknya yang penting bisa diterima keluarga gitu aja. Oke. Tapi pasti selalu memperhatikan apa yang bisa dimakan dan lain sebagainya ya Bu ya. Semoga. Iya. Nah, selain tadi baca label, biasakan baca label, terus kasih garamnya saat sudah mau matang, apalagi tadi? Ini isi piringku, Untuk isi penerapan piringku isi ya. piringku. Isi Ini yang piringku. masih perlu kita biasakan gitu ya. Ini Jadi mungkin kalau juga ada beberapa teman-teman di rumah yang mungkin baru pertama kali lihat tentang ini gitu. Walaupun sebelumnya kita sudah pernah ada podcast juga khusus tentang isi piringku ya. jadi Ini bisa dibeli di mana ya piringku ini ya? Mungkin nanti kalau beli piring bisa itu hubungi langsung nomor di bawah ini gitu ya. Jadi kalau perlu dikasih kotaknya tuh ya. Oh, ditumpuk di Taruh situ, di di sana Anda gitu ya. juga pikir seperti itu dok. Oh, ya. Tapi tempat sampai atas. Sama saja. Nanti ngambilnya Mbak Nana sama saya beda. Saya ngambilnya segininya 1 centong udah cukup, Mbak Nana bisa berapa centong gitu ya. Jadi intinya adalah perbanyak sayur dan buah yang tinggi serat, Iya, dan jadi- untuk karbohidrat dan lauknya bisa dengan alternatif yang lebih. Dalam satu sajian makan kita mengkonsumsi separuhnya adalah sumber serat baik dalam sayur maupun buah. Kemudian dari separuh sisanya 2/3 adalah sumber karbohidrat, sisanya 1/3 adalah dari sumber protein hewani dan nabati. Kalau sudah menjurus ke penyakit itu kita akan meranking bahan makanan yang ini yang dianjurkan, ini yang dikurangi, ini yang tidak dianjurkan. Dan tadi kayak sudah gitu. disebutkan Iya. khusus untuk hipertensi. Contohnya bisa ya untuk hipertensi karbohidratnya kita akan menggantikan dengan yang beras merah, oatmeal, beras oatmeal, hitam seperti itu. beras Kalau hitam. belum bisa menerima karena mungkin terlalu kasar ya, memang karena seratnya tinggi, bisa dicampur dulu, dimix dulu. Jadi kita kalau mengedukasi itu step by step step. Jadi Kalau nasi goreng berarti nggak boleh kah? kalau nasi goreng, nasi putih nanti minyaknya ikut ke pembatasan dalam harian minyak ya, dokter. Berarti nasi gorengnya nggak usah pakai minyak. Nasinya bukan nasi Jadi goreng. masih boleh Nasi begitu ya? rebus. Masih boleh. Jadi Asal kan dalam satu hari masih tidak Masih. melebihi jumlahnya. jadi dalam batasan ini kan untuk komposisi makronya gitu besarnya ya. Untuk penggunaan minyak tadi kalau kita mengacu pada kampanye pemerintah, lagi-lagi pembatasannya adalah 4 sendok makan lemak. Lemak itu bisa dalam bentuk santan, minyak goreng ataupun lemak-lemak yang terkandung dalam bahan makanan itu sendiri seperti itu. Nah, untuk tadi lauknya bisa dipilih dengan ikan. Kalau yang tempe, hipertensi, iya. ikan, lauk hewani lebih disarankan ikan. Itu ranking satunya nek saya itu gitu Kalau ya. ikan sudah tidak perlu menggunakan garam mungkin ya, karena sudah ada kalau rasanya ikan sudah laut ya. ada. Ikan laut. Ikan air Sebagai- tawar tentunya ya. Sebenarnya dokter. ikan air tawar karena katanya ikan laut itu udah ada kandungan garam di dalam begitu. otot-ototnya Berarti ikan. ikannya pun ikan air tawar Iya. gitu. Lebih disarankan ikan air tawar Oke. gitu. Apalagi Wonosobo itu masyarakatnya yang punya blumbang banyak ya. Banyak Dok. Jadi sekali. sebenarnya Tapi dijual. Nggak untuk dia ya. jadi sebenarnya pemenuhan kebutuhan protein kita itu sebenarnya Harusnya mampu, cukup ya. bisa. Iya, mampu. Asalkan mau ya. Asalkan mau gitu. Baik, luar biasa banyak sekali hal-hal yang mungkin yang sebelumnya konco-konco Web TV belum tahu, jadi tahu nih dari pembahasan ketiga narasumber tadi. Nah, sebelum nanti kita menutup sesi ini, Nana pengen closing statement dong dari ketiga narasumber terkait kesimpulannya. Tadi sudah banyak yang dibahas, Dokter Alin ada penyakitnya, lalu dokter ini tentang program pemerintahnya, dan Bu Wahyu tentang gizinya terkait dengan hipertensi. Silahkan boleh memberikan closing statementnya dari Dokter Alin terlebih dahulu. Oke, 1, rajin cek kesehatan minimal setahun sekali. Sekedar main-main aja ke puskesmas, ke dokter praktek, atau mampir minta ditensi dong sebentar gitu. Yang kedua, hidup sehat ya. Tadi banyak sayur, banyak buah. Ngerokok kalau bisa di stop karena Wonosobo ini angka merokoknya tinggi sekali ya. Kemudian alkohol nggak terlalu banyak lah dibanding di luar negeri. Terus buah-buahan itu sedikit sekali. Dan orang kita tuh juga, orang Wonosobo tuh terkenal pelit minum ya. Kenapa ya Mbak Wahyu? Karena lingkungan. Iya, Suhu kadang ya. saya nemuin pasien itu minum hanya kalau dia makan besar nasi. Di luar itu dia nggak minum. Jadi sehari hanya 600 cc, padahal itu kurang sekali dan nggak bagus buat ginjal, buat jantung juga nggak bagus. Mungkin karena suhu juga ya, Dok. Iya, karena suhu juga, tapi Kebiasaan jangan pelit minum, guys.
hidup sehat, olahraga. Tapi konsultasikan dulu, apakah penyakitnya ada kontraindikasi enggak? Atau ada batasan-batasan khusus? Kalau sudah boleh, oke, kerjakan dengan rutin, itu hidup sehat lah pokoknya. Oke. Kalau udah terdiagnosis hipertensi, kontrolnya juga harus rutin supaya live longer tadi. Betul, sesuai dengan tema kita ya. Ya. Dok. Baik, lanjut ke dokter ini Kartika tentang program-program pemerintah Kabupaten Wonosobo yang mungkin tadi ada yang masih belum ikut Pospindu dan lain sebagainya. Kesimpulannya bagaimana, Dok, dari pembahasan tadi, Dok? Iya, dari Dinas Kesehatan bahwasanya kita sudah mengadakan program-program yang memfasilitasi dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat. Dan kita sudah ada Pospindu, silahkan datang ke Pospindu gratis tanpa biaya. Di masing-masing desa juga sudah ada, di perkantoran juga sudah ada, dan ini sangat penting. Kenapa panjenengan semuanya, kita semuanya hadir di Pospindu untuk mencegah penyakit yang nantinya dapat menimbulkan komplikasi yang sangat-sangat berbahaya dan bahkan bisa membuat kematian seperti tadi yang sudah disampaikan Dr. Alin. Jadi di sini penting sekali, monggo untuk masyarakat Wonosobo hadir di Pospindu. Itu Mbak Nana. Ingat, Anda adalah aset. Aset. Keren. Baik, nah terakhir dari Ibu Wahyu, Baik. untuk closing statement sekaligus pesan nih kepada masyarakat. Closing statement-nya kalau saya makan itu sehat, makan enak. Jadi stay healthy, stay happy. Weh, keren sekali, tepuk tangan dulu untuk semua. Jadi gini ya mungkin ya, apapun penyakitnya, makan harus tetap enak gitu. Iya. Biar happy ya. Biar happy. Pesannya untuk mengendalikan hipertensi, 1, jaga aktivitas dan olahraga. Yang kedua, jaga berat badan ideal. Yang ketiga, rutin melakukan cek tensi. Yang keempat, diet sehat. Oke, luar biasa. Keren banget ketiga narasumber kita kali ini. Tapi Mbak itu, kadang-kadang udah rajin meriksa, oh saya 170, ya udah pulang lagi gitu. Oh, begitu. Nggak melanjutkan, harusnya dia Konsultasi. continue periksa, apakah dicari sebabnya apa, kemudian terapinya bagaimana. Kadang-kadang nggak gitu, cuma tahu, oh ya saya kemarin 180, udah pulang lagi gitu. Jadi ada lanjutannya ya. Baik. Gitu ya. Jadi selain memeriksakan kesehatan juga upaya apa yang dilakukan setelah tahu kondisi kesehatannya Iya. mengenai hipertensi ya? Jangan cuma tahu. Betul. Dengan cara-cara yang tadi sudah kita bahas tentunya. Baik. Nah, dari ketiga narasumber adakah pesan lagi yang ingin disampaikan kepada masyarakat Wonosobo? Mas, silahkan terkait hipertensi dalam rangka peringatan Hari Hipertensi Sedunia tahun ini. Hipertensi itu silent killer, jangan sampai dia membunuh kita. Tambah satu lagi ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan Wahyu. diet sehat adalah investasi masa depan. Luar biasa sekali ini ketiga Soalnya dia narasumber vlogger. kita. Iya. Ini ketiga narasumber kita ini paling asik nih, asik banget membahas hipertensi dengan cara yang tentunya asik dan tentunya semoga bisa diterima oleh. Kalau nggak di stop sampai besok pagi, Mbak. Boleh kita lanjut ya. Sampai sahur. Baik. Terima kasih sekali Dr. Arlin, Dr. Rini dan juga Ibu Wahyu sudah hadir di studio Web TV dan memberikan banyak sekali ilmu, wawasan, pengetahuannya kepada kita semua. Dari yang mungkin teman-teman selama ini masih tidak aware ya, tidak menyadari atau tidak memperhatikan kondisi kesehatannya terkait dengan hipertensi. Mulai sekarang kita harus sadar dan selalu berusaha untuk mengetahui kondisi kesehatan kita. Setelah tahu, jangan cuma tahu aja, tapi juga melakukan ada tindak lanjutnya dengan melakukan upaya-upaya agar kita selalu sehat dan live longer tadi. Terima kasih banyak dan semoga pembahasan kita bermanfaat. Jangan lupa terus saksikan talk show dan juga podcast Ruang Publik Web TV Wonosobo dengan Radio Pesona FM Wonosobo yang akan selalu hadir menemani Konco Web TV di rumah dan dimanapun berada. Dan kita jumpa lagi di Ruang Publik berikutnya. Terima kasih atas perhatian serta partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Web TV keren.
Iya, boleh.